Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Harapannya kita selaku hamba-hamba Allah mudah-mudahan menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan terus akan diberikan tambahan oleh Allah SWT sesuai janjinya, fa in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat oleh Allah SWT kepada kita. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu teriring salam dan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau dan juga mencontoh tauladan dalam kehidupan kita ini, contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita benar-benar diakui sebagai umatnya oleh beliau. Dan harapannya dengan izin Allah SWT kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, tema yang akan kita bahas kali ini tentang keutamaan orang-orang soleh. Orang soleh adalah orang yang selalu dia memenuhi hak dan kewajibannya dalam kehidupan ini, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak dan kewajibannya kepada sesamanya, baik kepada suami atau kepada seorang istri, kepada anaknya. Apapun tanggungan-tanggungan jadi kewajiban dan hak di dalam kehidupannya, maka orang soleh ini dia memenuhinya dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya ketika mendefinisikan arti yaitu orang-orang soleh. Keutamaan jadi orang soleh ini salah satunya kaum muslimin yang memuji Allah adalah akan mendapatkan doa kaum muslimin seluruh dunia. Ketika kapan didoakannya? Ketika sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami, keselamatan kepada kami. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan atas hamba-hambamu yang soleh. Dalam riwayat hadis Nabi SAW sabdakan,
bahwa siapapun orang soleh yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit yang sudah meninggal, maka seluruhnya, kata Nabi SAW, akan mendapatkan doa kaum muslimin. Inilah untungnya menjadi orang yang soleh di dalam kehidupan ini, akan mendapatkan siraman doa walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka kaum muslimin yang rahmatkan Allah SWT, berusahalah kita menjadi orang-orang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang soleh ini doanya akan sampai kepada orang tuanya. Orang tua ketika meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Tapi ada salah satu yang dia bawa dalam kehidupannya di alam barzah nantinya, yaitu doa anak yang soleh. Nabi SAW sabdakan, "Idza matal insanu in qata'a aman illa min salasah." Ketika manusia itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka terputuslah amal, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Kata Nabi SAW, yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah yang terus dia atas sedekahnya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang masih hidup. Yang kedua, au ilmin yanfa'un bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga yang berkenaan dengan pembahasan kita, yaitu awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu doa anak yang soleh. Nabi SAW tidak sabdakan beliau anak saja, tapi beliau mengisarkan orang tua akan dapat manfaat dari doa anak yang soleh. Awwalatin sholihin, artinya seorang anak harus berusaha menjadi soleh di hadapan Allah SWT, agar doanya, agar amalannya bisa bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Ini jadi perhatian kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Betapa di kalangan kita sangat sekali selalu mendoakan ampunan, limpahan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari sanak saudaranya, terutama orang tuanya itu sendiri. Maka keuntungan orang soleh di dalam hadis Nabi SAW ini adalah akan bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Maka berusahalah menjadi orang soleh dalam kehidupan agar orang tua kita mendapatkan manfaatnya. Lalu yang ketiga, orang-orang soleh ini akan menjadi golongan, 4 golongan yang istimewa. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah SWT firmankan, "Mayuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'al ladina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Kita sering berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka orang yang dimaksud diberi nikmat di sini, kata para ulama, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, beliau mengatakan adalah 4 golongan tersebut: minan nabiyyin was-siddiqin, para nabi dan orang-orang yang benar dan benarkan para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid menegakkan agama Allah.
Lalu golongan yang keempat yaitu wassalihin, orang-orang yang soleh. Betapa kedudukan orang soleh ini sangat istimewa, tergolong kepada 4 golongan yang dijamin surga oleh Allah SWT. Ketika itu memang ketika belum turunnya ayat ini, ada sahabat yang selalu mengiringi Nabi SAW. Setiap Rasulullah bergerak, sahabat ini mengiringinya. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa engkau selalu mengikutiku? Lalu sahabat ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ingin selalu melihat engkau ya Rasulullah, dan ingin selalu bersamamu ya Rasulullah. Karena menurut kami setelah engkau meninggal dan kami meninggal, kita tidak akan bisa jumpa lagi ya Rasulullah. Engkau derajatnya sangat tinggi, engkau akan ditinggikan oleh Allah SWT. Tapi kami ini bagaimana ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. 4 golongan masuk orang-orang soleh. Di sini kita ada peluang ya mas kalian. Ada peluang kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT menjadi orang yang soleh. Ketika kita selesai berwudu, rutinkanlah kita minta doa kepada Allah. Ketika itu selalulah berdoa, Allah menja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Selalulah berdoa kepada Allah agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kaum muslimin gurunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.